Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Triputra, NIM F1C4 18007 dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas ya Jambi lah ya, udah pasti tahu kan. Saya akan membuat video tugas akhir semester struktur perkembangan tumbuhan, yang dimana dosen pengampunya ada 3, yaitu Ibu Dr. Revi Sastra SSI MSI, yang kedua Bapak Mahya Ihsan SSI MSI, yang ketiga adalah Bapak Ade Adriadi SSI dan MSI. Baik. Saya akan menjelaskan anatomi daun monokotil. Slide pertama. Jelas pengertiannya lah ya. Daun merupakan bagian dari tumbuhan yang mempunyai fungsi dan peran penting untuk melangsungkan kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Ciri khas dari daun pada umumnya berwarna hijau. Bentuk dari daun sebagian besar adalah melebar, memiliki zat klorofil yang berguna untuk membantu proses fotosintesis. Daun juga mempunyai bagian-bagian yang berperan penting untuk membantu proses pertumbuhan pada tumbuhan. Slide kedua. Bagian-bagian daun. Bagian-bagian daun itu ada apa aja sih? Yang pertama, pelepah daun atau vagina. Jangan macam-macam ya. Pelepah daun adalah bagian pangkal daun yang melebar. Pelepah daun disebut juga upih daun dan biasanya membungkus bagian batang. Pelepah daun umumnya dijumpai pada tumbuhan monokotil. Selanjutnya, yang kedua itu ada tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helai daun. Pada daun lengkap, tangkai daun menghubungkan pelepah daun dengan helai daun. Sedangkan pada daun bertangkai, tangkai daun menempel langsung pada bagian buku-buku batang. Selanjutnya yang ketiga, malah keluar nih. Maaf lah ya. Selanjutnya yang ketiga ada helai daun atau lamina. Helai daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada paku-pakuan, helai daun dapat berfungsi sebagai pembawa spora. Helai daun sangat bervariasi, baik ukuran, bentuk, maupun warna. Adanya variasi tersebut banyak digunakan untuk membantu mengidentifikasi tumbuhan. Selanjutnya, struktur utama jaringan penyusun daun. Jaringan penyusun daun itu ada apa aja sih? Yang pertama, jaringan epidermis. Epidermis berupa satu lapisan sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau kadang dari lignin. Pada epidermis tersebut namanya manusia. Pada epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang diapit oleh 2 sel penutup. Stomata ada yang terletak di permukaan atas saja, misalnya pada tumbuhan yang daunnya terapung, contoh daun telatai gitu kan. Ada yang permukaan bawah saja, dan ada pula yang terdapat di kedua permukaan daun, atas dan bawah lah pastinya.
Epidermis daun dari tumbuhan yang berbeda beragam dalam hal jumlah lapisan, bentuk, struktur, susunan stomata, penampilan, dan susunan trikoma, serta adanya sel khusus. Struktur dalamnya biasanya berbentuk pipih, dan daun memiliki dua jenis jaringan epidermis, yaitu permukaan atas daun disebut permukaan adaksial dan permukaan bawah disebut permukaan abaksial. Jaringan mesofil. Yang kedua, jaringan mesofil. Jaringan mesofil merupakan lapisan jaringan dasar yang terletak antara epidermis atas dan epidermis bawah, dan di antara berkas pengangkut. Mesofil dapat tersusun atas parenkim yang relatif homogen. Parenkim mesofil merupakan daerah fotosintesis utama karena mengandung kloroflas. Selanjutnya, jaringan parenkim. Jaringan parenkim monokotil biasanya berupa jaringan bunga karang atau jaringan spons. Selain itu, tersusun atas epidermis dengan variasi sel epidermis berbentuk sel kipas. Epidermis pada monokotil dimodifikasi menjadi trikoma, biasanya tidak terdapat lapisan lilin pada permukaan daun. Stomata memiliki tipe kriptopor, adapun ikatan pembuluh pada daun monokotil tidak tersusun rata atau tersebar. Selanjutnya, yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau disebut juga dengan vaskular adalah jaringan pada tumbuhan yang bertugas melaksanakan proses transport atau pengangkutan zat gitu. Terus jaringan ini terdiri atas jaringan xilem atau pembuluh kayu dan jaringan phloem atau pembuluh kulit kayu. Keduanya ini disebut sebagai berkas pengangkut atau berkas vaskular. Kalau misalkan ngomongin daun ini pasti struktur lah ya, struktur daun tumbuhan monokotil. Beberapa struktur menyerupai daun dikotil, yaitu pada daun monokotil yang hidrofit. Yang kedua, sebagian daun monokotil memiliki susunan daun unifasial, di mana jaringan mesofil tersusun atas jaringan yang seragam dan tidak terdiferensiasi menjadi palisade dan spons. Selanjutnya yaitu perbedaan antara anatomi daun dikotil dan monokotil. Epidermis pada daun monokotil dan dikotil tersebut terdiri dari satu sel dengan penebalan zat kutin, kecuali pada Ficus sp terdiri atas dua sel. Jaringan mesofil pada daun monokotil tidak mengalami diferensiasi dan bentuknya seragam, sedangkan daun dikotil mesofilnya mengalami diferensiasi menjadi palisade atau jaringan tiang dan spons jaringan bunga karang. Stomata pada monokotil berderet di antara urat daun, sedangkan dikotil terletak melapisi permukaan atas dan bawah daun. Tumbuhan monokotil berkas pembuluhnya terdiri dari xilem dan phloem yang letaknya tidak teratur serta tidak dijumpai kambium, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki berkas pembuluh yang terdiri dari xilem dan phloem yang letaknya teratur dan di antara xilem dan phloem tersebut terdapat kambium. Ciri-ciri daun monokotil. Yang pertama, memiliki biji berkeping satu. Yang kedua, berakar serabut. Yang ketiga, memiliki batang yang berus-ruas. Yang keempat, batang tidak berkambium. Yang kelima, berkelopak bunga kelipatan 3. Yang ke berapa tadi? 6 ya? 6 lagi ya? 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
batang tidak bercabang, dan tulang daun yang melengkung sejajar dan bentuk titah. Contoh tumbuhan monokotil yaitu pada famili rumput atau suku rumput Gramineae. Contoh tumbuhan tersebut adalah padi dan lain-lain. Suku pinang atau palmae, yakni kelapa, rotan dan lain-lain. Suku jahe-jahe, han atau zingiberaceae, seperti kunyit, jahe dan lengkuas. Suku nanas, bromeliaceae, yakni nanas pastikan. Suku pisang atau musaceae, yaitu pisang Ambon dan pisang kipas dan lain-lain. Suku anggrek-anggrek-angrekan Orchidaceae, yaitu anggrek bulan, anggrek macan dan anggrek lain-lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mampir ke sini. Jangan lupa subscribe ya, like, komen. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, komen ya, komen. Oke, sip. Assalamualaikum.